Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Summat tarawihu summat duha. Kemudian yang paling afdal daripada solat sunnah sesudah rawatib yaitu solat tarawih, kemudian solat duha. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Wallahu a'lam bis-shawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang solat-solat sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada solat-solat sunnah itu ada namanya solat tarawih. Solat tarawih itu disebut sebagai solat tarawih karena dulu para sahabat itu setiap selesai dari 2 kali salam, 2 rakaat salam, jadi ada 4, istirahat dulu melaksanakan tawaf, ngaso dulu, ntar lagi tawaf, sholat lagi. Maka ngaso tuh bahasa Arabnya tarawih, begitu. Sholat tarawih ini adanya pada bulan Ramadan saja. Pada bulan Ramadan. Waktunya kapan sholat tarawih itu? Waktunya sholat tarawih adalah sesudah sholat Isya. Jadi sholat tarawih itu waktu masuknya sesudah sholat Isya, bukan sesudah waktu Isya, bukan. Jadi tarawih itu sesudah sholat Isya walaupun belum waktu Isya, walaupun belum waktu Isya, asal sudah sholat Isya, sholat tarawih sudah masuk. Yang bagaimana tuh yang sebelum waktu Isya? Kayak orang bepergian jauh, sholatnya jamak qasar, jadi maghrib 3, Isya 2 umpamanya, 2 dengan dia diqasar 2 rakaat. Anggap maghrib jam 6,
tuh untuk ngerjain sholat 5 rakaat tuh maghrib 3 Isya 2 tuh berapa menit tuh kira-kira? Hah? 10 menit. Berarti jam 6 lewat 10 kita udah kelar sholat maghrib dan sholat isya karena kita musafir gitu. Jam 6 lewat 10 tuh udah isya belum? Belum. Udah isya belum? Ya udah isya belum? Ini saya tanya, jam 6 lewat 10 maghrib udah belum? Sholat maghrib, sholat isya, Jadi saya ulang, saudara harus pahami. Jadi bahasa agama tuh bahasanya bahasa hukum. Jadi kita harus teliti begitu. Jadi waktunya sholat tarawih itu sesudah sholat isya, bukan sesudah waktu isya, bukan. Kita harus bisa bedakan kalimat waktu sama kalimat sholat. Begitu saudara. Umpama kita bepergian ke Cirebon dah, biasanya pulang kampung, gampang begitu. Islam kan bukan buat orang poncol doang. Islam ini sedunia. Mereka harus diayomi ajaran ini. Kita pulang kampung ke Cirebon, umpamanya kan kita musafir, maghrib jam 6, maka kita bolehlah qashar, jamak qashar, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, isya kita 2 rakaat. Ini kira-kira tuh untuk ngejalanin sholat 5 rakaat, kan totalnya 5 nih. Kira-kira butuh berapa menit tuh? 10 menit. Baik, berarti kalau maghrib tuh jam 6 lewat 10 kita sudah selesai sholat isya. Bener nggak? Baik. Nah, pertanyaannya, jam 6 lewat 10 tuh udah isya belum? Jadi saudara harus paham. Nih dengar pertanyaannya. Kalau nanya gini, udah sholat isya belum? Begitu bukan. Yang ditanya sudah isya belum? Begitu. Udah isya belum? Belum. Begitu. Anggap kayak sekarang tuh isya jam berapa tuh? Ya hampir jam 7.20 ya kan? Biar gampang. Kan belum isya gitu. Tapi kita udah sholat maghrib belum? Udah sholat isya belum? Hah? Kita udah sholat isya belum? Hah? Belum. Ini kan kita ngaji kitab, Pak. Ngaji kitab. Jadi cara memahami agama. Jadi perhatiin, lagi ngomongin sholat apa nih? Sholat apa nih? Taraweh. Jangan keluar otak kita taraweh. Jangan keluar. Kalau saudara nggak memahami ini, saudara bakal bingung begitu.
Gitu, paham ini taraweh. Jadi taraweh itu, jadi saya nggak bisa kalau ngajar, kalau belum paham nggak bakal bisa terus saya. Sebab sayanya dosa di mata agamanya. Kalau belum paham dipaksa. Beda orang ceramah, terserah lu paham kagak, yang penting udah dapat parcel pulang. Begitu. Tuh begitu. Iya. Begitu urusan lu paham kayak kagak. Orang ngaji itu dia dituntut oleh agama memberikan paham tentang Islam. Jadi yang namanya tarawih itu waktunya kapan? Sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya. Semisal kita ke Cirebon nih, jangan keluar dari Cirebon nih, gitu. Jangan keluar nih kalimat ini, karena kita nerangin ini nih, nerangin uraian bahwa sholat tarawih itu masuk sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya, gitu. Kita ke Cirebon, anggap maghrib jam 6, maka kita sholat maghrib 3 rakaat, udah salam, bangun lagi sholat isya 2 rakaat. Tuh untuk bisa mengerjakan 5 rakaat ini perlu berapa menit? 10 menit. Nih jangan keluar nih, saya sih ngikutin Bapak sebelumnya 10 menit, makanya saya nggak akan keluar dari apa yang Bapak pahami. Berarti jam 6 lewat 10 kita udah sholat maghrib belum? Udah sholat isya belum? Udah, kita udah sholat isya. Pertanyaannya, udah isya belum? Belum. Kita udah boleh taraweh apa tidak? Boleh. Kenapa? Nah begitu kita bisa taraweh. Begitu, walaupun belum adzan isya, karena patokannya sesudah sholat isya. Begitu. Jadi ini udah paham nih, jadi harus paham. Begitu, karena ndak bisa. Nah, begitu. Kalau saya sih sesudah adzan isya tarawih, ya karena Anda tidak musafir. Tidak ada ajaran kayak begitu. Tapi suatu saat Anda musafir, Anda bakal boleh kayak begini. Nah, Islam tuh enak gitu. Islam tuh enak. Jadi nggak kaku. Islam amat sangat mudah. Begitu, amat sangat mudah. Begitu. Jadi sehingga nggak kaku jadi orang. Begitu, lihat yang kemarin-kemarin cebong kampret tuh. Sekarang di satu kolam gitu loh, dia bingung begitu. Tapi karena fleksibel kita nggak masuk di kolam itu, begitu. Karena kita nggak kayak begitu nih, Islam tuh nggak kaku gitu intinya. Karena kita ngaji, jadi umumnya begini, kita nggak ngomongin umum, kita bedah ilmu namanya. Nah, taraweh berapa rakaat taraweh itu? Begitu ngomongin rakaatnya. Jadi saudara, taraweh ini di dalam mazhab 4, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, termasuk kajian kita mazhab Syafi'i, tarawih itu maksimalnya 20 rakaat. 20 rakaat. Sepakat semua mazhab sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Sepakat 20 rakaat mazhab 4. Satu riwayat dalam mazhab Malik khusus orang Madinah 36 rakaat. 36 rakaat untuk Madinah saat itu.
Kita jangan ngomongin Madinah Mekah sekarang dulu. Begitu. Saat itu banyaknya minimalnya berapa taraweh? Ini biar kita nggak bingung. Minimalnya taraweh 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam. Jadi namanya taraweh 2 rakaat namanya. Begitu. Enggak apa-apa. Enggak perlu kita ribut. Begitu. 2 rakaat salam. Taraweh. Berapa rakaat salam? Taraweh itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu. Bagaimana kalau ada orang taraweh 4 rakaat 1 salam? Pastikan tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Karena sholat taraweh mau kudu 2 rakaat salam, kata nabinya. Begitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu taraweh. Bagaimana kalau kita ngerjainnya 4-4-3? Ini apa? Ini namanya mazhab Persija. Apa namanya? Mazhab apa? Persija. 4-4-3. Begitu. Jadi kalau mau begitu maksud kami, kita pengen 8. Ini biar benar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witir boleh 3 sekaligus, boleh, ada dalilnya. 21 ada dalilnya. Tapi kalau tarawih 4-4 ini sulit ketemu dalilnya. Begitu. Kalau saudara mau 8, enggak apa-apa, gitu. Boleh aja. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu. Jadi 2, 3. Ini 2, 3 nih sama aja. Gitu. Yang beda 1. Gitu. Begitu. Jangan dicatat. Bajaril catat lagi. Begitu. Jadi kalau 2 boleh. Langsung 3 silakan. Kami banyak, karena kami ini mengajar di berbagai komplek dari dulu, dari tahun 2000. Kami hanya ngerapihin dari 4-4 jadi 2-2-2. Dan Anda mau bertahan itu nggak apa-apa. Nggak 20 nggak apa-apa, masih bagus. Anda 8 nih bagus. Saya cuma jempol 2 dibanding kagak. Gitu. Itu aja. Gitu. Yang penting jangan 4-4. Saya sulit nolongin dalilnya dari mana, begitu. Begitu doang. Kami ini orang yang tidak mau kaku jadi muslim. Begitu. Enggak apa-apa. Gitu. Tarawihnya 8 aja enggak apa-apa. Kata kita 2 aja boleh, Pak. Enggak apa-apa. Enggak tarawih enggak apa-apa. Kalau enggak tarawih kebangetan. Oh iya, baik. Kata kita ikut aja ya kan. Biar habis buka buru-buru pulang ya kan. Jadi kan enggak susah-susah amat gitu. Jadi enggak kaku Islam. Enggak kaku. Ini tarawih. Begitu.
Kalau kita pengen 2 rakaat salam pulang begitu, atau 8 dengan janji berapa? 2 bisa dilihat di dalam Sahihul Bukhari, pakai hadis ini aja yang umum begitu. Kami dari dulu belain masyarakat, nggak mau kami nyalahin, bimbing dikit-dikit biar paham begitu. Kata Nabi dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, kata Abu Hurairah, baginda Rasul bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa mengerjakan qiyam Ramadan, dasarnya beriman dan mengharapkan ganjaran pahala, maka diampuni dosa-dosa dia yang lalu-lalu. Berapa rakaat? Enggak nyebut angka rakaat nabinya. Pokoknya siapa yang taraweh dosanya diampuni. Berapa rakaat? Mau berapa aja. Saudara 2 rakaat enggak apa-apa. Saudara mau 8 enggak apa-apa. Begitu. Ini begitu. Namanya hadis umum. Hadis ini, tapi nanti ada keterangan lain. 20 itu mana itu? Begitu. Ini taraweh. Begitu. Taraweh itu. Sejarahnya taraweh ini adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat taraweh itu 3 malam berjamaah. 3 malam doang. Berjamahnya 3 malam dari tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tahun kedua Hijriah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala, salat di masjid tarawih. Orang pada datang makmum sama Nabi. Malam berikutnya tambah banyak. Malam ketiga banyak banget. Malam keempat Nabi nggak keluar. Udah habis itu nggak keluar lagi. Sampai Lebaran, sampai besoknya. Ini malam itu juga Nabi nggak keluar. Lalu Nabi ditanya, kenapa nggak keluar gitu Nabi, nggak berjamaah? Kata Nabi, khosyitu antufaradu alaikum. Saya khawatir taraweh jadi wajib. Itu Nabi saking sayang sama umat. Khawatir tarawehnya jadi wajib, kata Nabi. Nanti khawatir Allah turunin ayat wajibin taraweh. Bakal berat Anda. Berat. Begitu. Maka sesudah itu taraweh tuh enggak berjamaah. Tarawehnya mau 20, rakaatnya mah cuman ora berjamaah. Salatnya kayak qobliyah aja tuh, masing-masing terus sampai Nabi wafat 8 tahun. Ada di Madinah sesudah turun ajaran taraweh. Salatnya masing-masing. Sampai Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah kurang lebih 3 tahun, masih masing-masing. Sampai zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini cerdas luar biasa. Melihat orang di masjid itu sholat pada masing-masing, bahasa kita orang balapan. Tarawihnya di masjid. Tarawihnya habis Isya tuh. Balapan gitu. Ini ruku, ini i'tidal, ini tasahud, begitu macam-macam. Orang masing-masing sholatnya. Maka kata Sayyidina Umar, ini kurang rapi dengan masing-masing nih.
Maka Sayyidina Umar punya inisiatif berjamaah lagi. Ini namanya ijtihad. Ijtihad sahabat. Berjamaah lagi. Berjamaah. Dipimpinlah oleh imam namanya Ubay bin Ka'ab yang diutus jadi imamnya oleh Sayyidina Umar. Mulai saat itu taraweh berjamaah. Jadi yang di karang Sayyidina Umar itu bukan angka rokaat, tapi berjamaah. Karena tadinya masing-masing taraweh itu. Kenapa Sayyidina Umar punya inisiatif begitu? Sayyidina Umar punya keyakinan yang mantap. Rasulullah udah wafat, nggak mungkin ada wahyu lagi. Wong Rasul udah meninggal. Jadi berjamaah yang dulu Nabi adakan 3 malam itu dimunculkan kembali oleh Sayyidina Umar. Karena Nabi khawatir jadi wajib. Oh, itu saat itu Nabi masih hidup, kata Sayyidina Umar. Sekarang udah nggak ada. Berjamaah lebih kompak, enak. Maka kemudian berjamaah lah. Jadi yang Sayyidina Umar itu punya bukan angka rokaat, tapi berjamaah. Maka di dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, kanu yaqumuna ala ahdi Umar ala 20 rakaatan. Mereka itu tarawih di zaman Sayyidina Umar. Mereka itu sahabat, semuanya sahabat. 20 rakaat. Itu bukan menyebutkan angka rakaat karya Umar, berjamaah. Ini kesaksian Sayyidina Jabir ngelihat orang, ditanya berapa itu berjamaah 20. Jadi 20 rakaat. Kenapa tarawih itu 20 rakaat? Nah, kemarin kita udah ngaji minggu yang lalu. Sholat rawatib muakkad itu berapa rakaat? Rawatib muakkad 10. Karena Ramadan itu adalah berlipat ganda, maka 10 kali 2 sehingga 20 rakaat. Inilah diantara rahasia kenapa 20 rakaat tarawih. Begitu tarawih 20 rakaat. Itu karena melipat gandakan nilai di Ramadan dibanding di luar Ramadan. Sehingga yang muakkad di Ramadan 10 tuh wajar bila kemudian di Ramadan berlipat ganda menjadi 20. Ini rahasia kenapa 20 rakaat tarawih, 20 rakaat. Pokoknya yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saudaramu 8, enggak apa-apa. Asal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Jangan 4-4-3. Kalau 4-4-3 namanya madzhab apa? Persija. Begitu. Emang begitu. Karena itu di dalam Muwatta pun sama, Imam Malik meriwayatkan hadis, kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaat. Di zaman Sayyidina Umar semua para sahabat itu 20 rakaat, tarawih itu 20. Maka Madinah juga sama 20. Dan itu tuh untuk menjadi rujukan. Tapi zaman dulu di Madinah 36. Itu dulu di Madinah. Begitu. Jadi tarawih itu 20. Begitu, 20. Jadi tidak usah kita ributin. Begitu. Terserah. Yang penting prinsipnya jangan sampai salah. Andai ada orang ngerjain 8 nggak apa-apa. Masih bagus dibanding kagak ngerjain. Gitu. Udah kayak teman kita. Oh, non raweh 8 gitu.
Kita harus jawab daripada lu ngomong lu tarawih kagak gitu. Nah, jadi enggak begitu, enggak Islam mau ngapain gitu loh. Tapi ajarannya iya 20 betul begitu. Tapi ribut ini kan enggak benar begitu. Muslim mau ngapain begitu. Tapi tarawih 20 itu madhab 4, bukan madhab Syafi'i. Madhab Maliki juga, madhab Hambali juga, madhab Hanafi juga, semuanya itu. Semua madhab. Itu Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid panjang. Hanya madhab Malik ada satu riwayat yang 36. Kenapa tuh 36? Jadi orang Madinah ini kerjaannya ngiri baik, ngiri. Orang Madinah ngiri baik, namanya ghibtah. Jadi di Mekah tuh kalau udah 4 rakaat tarawih, ngasok tawaf di Baitullah, udah 7 rakaat, 7 putaran, sholat lagi. Kata orang Madinah, lah enak dia mau bisa tawaf, kita enggak. Maka dia tambah sholat 2 rakaat. Begitu ngiri, enak dia mau bisa tawaf begitu. Habis 4 nih tawaf, ntar 2 rakaat 4 tawaf. Nah, kita kagak tawaf di Madinah, nambahin rakaat 2. Semangat semuanya warga Madinah. Jadi menjadi 36. Ngiri baik yang kayak begitu. Ini ngiri, ini yang disuruh kayak begini nih. Iya ngiri. Jangan jadi muslim ngiri sama orang suksesnya, ngiri orang kaya, ngiri orang kebeli mobil, ngiri sama tahajudnya dia, sama ibadahnya dia. Iri tuh. Begitu baru benar. Ada teman warungnya laris, tanya sama dia, "Bang, abang ini apa amalannya?" "Saya kalau malam tahajud 10 rakaat." Kita boleh tuh ngiri sama dia gitu. Kerjaan 10, jangan 10 doang, tanya lagi udah berapa tahun, udah 20 tahun, berarti baru kita kalau pengen laris kayak dia 20 tahun lagi kan baru kita tuh begitu. Biar kita tuh jadi orang bebas. Ngapain ngiri, ngitungin duit orang, capek begitu, digaji kagak begitu, pegel diri. Iya, ngiri sama ibadah ketaatan orang. Tanya sama orang. Iya, begitu. Tanya sama orang. Itu yang paling penting, ngiri. Jadi kalau ngiri itu sama ibadahnya, tanya aja sama ibadahnya dia. Kayak begitu. Namanya ngiri sama proses. Bukan ngiri sama hasil. Kalau ngiri sama hasil buruk, namanya dengki, ngancurin ganjaran. Jadi pegel. Ada tetangga kebeli motor meriang, begitu, yang kayak begitu. Ada tetangga kebeli mobil stres, begitu. Itu karena ngiri sama sukses. Tanya dong dia, ngapa kebeli mobil begitu? Saya jualan kangkung begitu. Tanya, kangkung dong enggak sama kebunnya. Lah, kalau begitu kita juga sama, kudu jual kangkung sama apa? Sama kebun, wajar. Lah iya. Jadi sehingga hidup tuh enggak kaku. Ada orang kebeli motor, saya turut bahagia. Kalau boleh apa resepnya? Begitu. Jadi hidup tuh nggak sempit, nggak kaku, nggak stres, nggak bingung. Begitu nggak bingung. Kalau kita ngiri nih sama keberhasilan orang, suksesnya, aduh kita makin di apa ya? Dibully sama Allah. Allah juga sama itu, demen bully orang model begitu. Jadi orang nih kebeli motor, kita ngiri, kata Allah ngiri, gua kasih lagi nih. Jadi tambah stres dia, dibully mau tambah ditinggikan derajatnya begitu, sama kayak begitu. Kalau kita ada yang ngiri,
Benar. Kita berasa diiriin dia. Yang cakep kalau ada orang iri, kita nganan. Jadi biar nggak konvoy. Kalau kita giri juga. Konvoy, kanan. Hidup tuh begitu. Begitu. Jadi biar enak hidup. Nah, iya. Jadi hidup tuh enak. Gitu. Kita nggak bakal ini mau ngapain. Begitu. Jangan. Capek kita kayak begitu. Ini dia kebeli motor, dia kebeli ini. Kemarin dia habis umroh, kemarin habis ini, berarti jumlah duitnya. Nah, ini jangan nuyul nih, nuyul. Capek kita, capek. Hidup kita capek. Kita ngirim sama ibadah orang. Inilah orang Madinah. Di Mekah habis 4 rakaat tawaf. Kata dia, enak dia. Gua kurang ganjarannya. Nambahin 2 sepakat. Jadi 2 jumlahnya jadi 36 jumlahnya. Selamat. Begitu. Kita mau ikut nih Madhab Malik nih yang 36 nih. Ya Allah, 20 aja ribut. 20 masih ribut, bener nggak? Iya. Itu begitu, saudara. Ini ibadah ya, ibadah. Jadi andai orang sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, pastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena menyalahi yang warid, yang datang tuntunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena yang warid dari Nabi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ibnu Umar di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Bukhari juga riwayatkan dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, salatul laili masna. Salat malam tuh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak ada 4 mengusap. Tarawih 2 salam, 2 salam. Begitu. Kalau saya bukan sekedar dari Nabi, yang lagi 2 salam aja nih, jangankan 4 nih, 2 salam aja. Orang tuh, Imam Al-Dolin masih duduk ke kipas-kipas. Sumalatus alun yaumaidin an usoli Allah. Ada yang model begitu? Ada enggak? Yang mana orangnya? Begitu, saudara. Ya Allah, begitu. Duduk aja. Kalau imamnya saya, dia bisa ngibulin kita kibulin juga, bisa dolin ruku. Allah, bukan surat sunat ya kan. Dia bingung dia. Biasa nanti bakal diri lagi dari awal. Habis dia ngibulin juga, imam suruh maju duluan, dia masih duduk aja. Masih duduk. Apalagi witir terakhir 3 suratnya. Belum kombinasi masih duduk aja. Masih duduk. Itu yang model begitu tuh orangnya ngaji juga malam ini nih. Orangnya begitu. Ya Allah, tuh kayak begitu. Taraweh tuh 20 begitu, 20. Kalaulah kita termasuk orang yang hafal Quran, ya bagus, sejus gitu. Yang paling tingginya kayak orang-orang tarawehnya semalam tuh sequran. Semalam tuh 20 rakaat tuh satu Quran. Tuh Masya Allah. Itu di apa namanya, Tambora apa tuh? Ada di Jawa juga, jalanin daerah itu. Saya lupa nama daerahnya. Temboro ya. Itu kan di Banten ada beberapa pesantren kayak begitu, semalam sequran, pokoknya jam 3 lah rapi dengan ngaso sebentar gitu. Semalam kalau di bawah ini nih baru sejud,
semalam tuh, jadi sebulan khatam. Begitu, bagus tuh. Paling bawahnya lagi ya alhaqumut kulhu. Ini kelas paling dasar SD. Nah ini kayaknya model kita-kita. Bener nggak? Iya, udah alhaqumut kulhu. Iya wal asri kulhu. Nggak apa-apa, udah bagus. Bagus. Nggak apa-apa. Tapi tarawih ini 20 rakaat. 20 rakaat. Imamnya dia yang lama ya. Itu tarawih. Begitu. Jadi mulai jam berapa? Ya pokoknya sesudah sholat isya sebelum adzan subuh, terserah jam berapa tarawihnya. Kalau di Yaman itu tarawih itu 4 gelombang. Antara masjid nggak sama. Ada tarawih isya biar gampang jam 8 gitulah, biar gampang mulainya. Ada tarawih lagi mulai jam 10. Ada tarawih lagi mulai jam 12. Ada tarawih itu masjid mulainya jam 2. Gitu, jam 2. Ini amaliyah ulama Yaman yang hebat. Sulit itu. Di kita nggak nemuin ini. Jadi begini maksud saya. Jadi 4 tuh. Jadi masjid ini tarawihnya jam 8, masjid ini tarawihnya jam 10, masjid ini tarawihnya jam 12, masjid ini tarawih jam 2. Itu jamaahnya habis kelar di tarawih masjid pertama, lari lagi, tarawih lagi di masjid yang kedua. Jadi bisa 80 rakaat sholat tarawihnya. Sampai sekarang itu kayak begitu, enggak berhenti-berhenti. Orang Yaman gitu tarawihnya. Itu kayak begitu sampai sekarang. Ini udah kelar nih di masjid, dia jalan masjid sono udah memulai ini tarawih, ikut lagi yang ada tarawih. Itu begitu dikerjakan, ngiri baik. Saya juga pengen dapat keberkahan dari kayak begitu. Kalau kita kan gua sudah begitu, kalau kita begitu, padahal baru 2 doang nih, 2. Habis 2 tuh duduk aja di depan masjid, ditambah sama bininya, udah tarawih, udah padahal 2 doang dia, dikata udah dia. Kalau kita itu begitu, saudara. Jadi kebiasaan ulama Yaman nih, kebiasaan ini yang kita nerapinnya rada repot di kita ini ya. Jadi kalau ini Ramadan nih, Ramadan buka kan pakai kurma tuh. 3 butir udah kurma tuh, 3 butir. Udah, ini habis kurma 3 butir nih. Saat maghrib 3 rakaat. Jadi qobliyah maghrib 2, maghrib 3. Habis salat maghrib nih 3 nih. Kemudian salat ba'diyah maghrib. Kemudian salat awabin. Kemudian salat tasbih. Salat tasbih. Begitu. Habis salat tasbih nih, rapi nih daripada tasbih nih. Ada nisa. Ada nisa. Habis isya tuh dia isya baca ratib, berarti badat. Habis ada nisa, ratib badat, sholat isya, qobliyah isya, sholat isya, kemudian tarawih. Ini selesai nih tarawih nih, pergi di masjid sebelah, makan-makan sahur. Itu begitu, kayak begitu sampai sekarang tuh kayak begitu. Itu kayak begitu. Itu kayak begitu. Itu kehidupannya itu. Kehidupannya. Jadi orang sebut kalau pengen ngelihat Islam kayak zaman Nabi berbicara ibadah, ya ke Yaman. Kalau pengen ngelihat Islam dalam bab ibadah, itu kayak begitu. Bab ibadat. Udah hobi banget dah kalau ada ibadah. Hobi banget. Kalau kita sama orang ibadah banyak nggak pernah ngiri. Enggak.
Sama yang duit banyak baru kita ngiri, nuyul gitu. Gitu. Sama yang ibadah banyak enggak. Ini parah. Parah. Begitu. Hah? Iya. Jadi kita terus ngiri sama yang ibadah banyak, sama orang. Begitu. Makanya ketika ada orang-orang sukses segala macam itu kita tanya, amalianya apa itu dia pada? Betapa ada ulama Mesir luar biasa suksesnya, sukses. Namanya Imam Al-Bayyumi, tukang sedekah. Suksesnya luar biasa. Orang pada bingung, nuyul kayaknya, nuyul. Ada orang nanya sama kiai itu, Amal Bayyumi, di apa amalan sampean? Yang saya amalin nggak banyak. Saya kalau lagi malas, sehari itu ya paling dapat 100.000 kali baca sholawat. Jadi kalau lagi malasnya aja 100.000 kali. Kalau sungguhnya nggak ditanya. Itu sampai kayak begitu. Kita membaca sholawat nih 100 habis sholat aja 100 doang. Hebat gua, hebat. Menghina sama yang belum baca, menghina. Allah, menghina. Belum ada apa-apa ya. Orang di 100.000 gitu. Itu kayak begitu. 100.000. Itu sampai kayak begitu. 100.000 sudah. Tuh yang kita doa habis ngaji tuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna. Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Haddad. Itu baca salawat kalau lagi malas 25.000 sehari. La ilaha illallah 25.000. La ilaha illallah. Seharinya itu 25.000. Kita baca ratib aja 11, la ilaha illallahnya 11 aja udah malam, udah malam 11 aja 11. Begitu. Begitu. Kayak begitu sudah. Jadi udah begitu pengen tinggi derajatnya. Dari mana? Yang nggak nemu. Kalau kita pengen tinggi derajatnya, kita harus gunakan waktu kita untuk yang terbaik, yang bermanfaat. Itu kayak begitu, baca sholawat. Kita mau baru kelas latihan, habis sholat jangan tinggal baca sallallahu ala Muhammad 100. Habis sholat 5 waktu, jangan tinggal. Wis dari latihan ini berkahnya banyak. Bisa latihan dulu. Entar kalau dapat kenikmatan mau naik mau gampang. Entar. Yang penting ini dulu. Ini dulu. Tapi kalau saudara begitu ya, udah bingung, kok usaha ini makin menurun, makin stres, bingung. Udah saudara harus naikinnya di samping sallallahu alaihi Muhammad 100 habis sholatnya itu, malam nih habis isya minimal 41 kali sholawat nariyah. Jangan putus. Kalau saudara bingung, kok proyek kagak ada yang gol, ya kagak gol. Emang lu tendang kagak? Iya gimana mau gol, lu kagak tendang. Begitu, tendang biar gol. Ini Nariyah 41. Begitu. Saya udah bagi amalan sholat Nariyah hadorotnya, doanya, begitu, dengan berbagai tingkatannya. Tinggal diamalin aja. Saya ini nggak pengen anak-anak majelis tuh ngalamin kesusahan hidup. Maka saya bagi, saya keciri. Kalau anak-anak majelis tuh udah miring-miring usahanya, pasti nggak baca zikir. Demennya kongres, kongkora beres. Demennya pasti begitu. Zikir nggak mau, salah dia. Salah dia, dikirlah tangis ya Allah lewat pintu Rasulullah. Mau ngapain hidup? Enggak ada orang langsung panen nanem kagak. Nanem dulu. Baca sholawat tuh nanem padi, nanem biji jagung. Iya biar tumbuh. Baca dulu habis salam sallallahu alaihi wasallam 100. Apa-apa. Ntar berkahnya banyak. Berkah, bener, berkah hidupnya, berkah sallallahu alaihi wasallam. Begitu doang.
latihan jiwa kita menghubungkan diri dengan Nabi Muhammad. Ini lampu muflihun nyala, ini gardunya di Keramat Jati, di Cililitan. Jauh, cuman ada sambungan, pakai meteran tuh nyala, walaupun jauh. Begitu juga biar kata kita ini adanya di Indonesia. Begitu, jauh dari Madinah, asal demen baca sholawat, ada sambungan, bakal nyala hati, tenang pikiran, hidup, nggak mumet-mumet amat. Begitu, maka kita ciriin anak-anak majelis tuh, ada oleng-oleng nih, itu pastikan oleng pikirannya dia, begitu. Itu kayak begitu. Singkatnya, sholat taraweh ini sholat paling afdol. Paling afdol. Kita orang jangan tinggal daripada taraweh. Namun, habis taraweh ini nanti witir. Witir. Kalau udah paroh kedua, witirnya kalau udah paroh kedua ditambah kunut. Namanya kunutan di terakhirnya tuh sunat doa kunut sesudah witir di paroh kedua Ramadan. Ini ajalah kalau ngomongin taraweh, segini aja. Wallahu a'lam bishawab.